Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah sekalian, bertemu lagi dengan kita di podcast Ruang Bicara Mando Sulawesi Selatan Plus Keterampilan. Nah, ini merupakan season ketiga dari podcast kita hari ini dengan tajuk Sang Inspirator. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah kepala madrasah dari Mandua Sulawesi Selatan yang baru 2 minggu bertugas di Mandua Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Al-Mudaris SPDI. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, selamat pagi juga Tris. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan beliau lebih dalam lagi di ruang bicara pada hari ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini menginspirasi banyak pihak. Nah, Bapak, sekarang apa sih kesibukan Bapak atau fokus utama Bapak di Mandua Sulawesi Selatan ini? Terima kasih Pak Tris. Tentunya kesibukan utama adalah tugas wajib sebagai kepala madrasah dengan paradigma barunya bahwa sebagai kepala madrasah top leader, banyak hal yang melekat di kepala madrasah itu, mulai dari manajemen itu sendiri, supervisi, manajerial, bahkan wirausaha. Semua kompetensi itu bagi seorang kepala madrasah harus dimiliki, sehingga madrasah itu sejajar dengan sekolah setingkat, minimal harus sejajar kan itu. Justru bahkan madrasah itu sebenarnya memiliki nilai-nilai plus yang barangkali tidak dimiliki oleh sekolah. Ya. Plus inilah yang perlu kita tonjolkan terus, yang perlu kita manfaatkan. Kekuatan inilah yang perlu kita maksimalkan terus, sehingga madrasah itu menjadi pilihan-pilihan utama di tengah masyarakat. Oke. Kira begitu. Oke, mungkin Bapak telah menyusun planning-planning yang akan diterapkan di Mandua Sulawesi Selatan ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, Bapak, kami ingin mengenal Bapak lebih jauh. Jadi kami minta Bapak ceritakan profil Bapak, mungkin dari Bapak kecil sampai sekarang itu seperti apa. Terima kasih Pak Tris. Biografinya, profilnya dari kecil ya seperti biasa. Saya anak desa, bahkan di kampung, tinggal di kampung, yang setiap hari pulang sekolah bermain seperti biasa, layaknya anak-anak kampung kebanyakan. Bermain di sawah dan di ladang dan seterusnya. Kalau sudah sore bahkan malam itu berangkat ke musola, ke masjid untuk mengaji layaknya anak kampung. Sekolah dasar ditempuh juga di kampung, yaitu di SD 21 Malus. Setelah itu untuk tingkat MTS-nya, SLTP-nya harus merantau, Pak Tris, karena memang SLTP itu lumayan jauh dari rumah. Dia harus berjalan sekitar 7-8 kilo. Rasanya tahun 92 itu tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Karena relatif masih sunyi, rimba, tidak mungkin untuk berjalan setiap hari dari rumah ke SLTP yang ada. Makanya orang tua mengirim untuk mondok di pesantren di Solo. Nah, sehingga orang tua merasa nyaman juga melepas kita untuk ke sekolah daripada berulang setiap hari menempuh jarak yang relatif jauh itu. Untuk tingkat SLTA-nya juga saya menempuh di MAN 1 Padang. Setelah SLTA mestinya memang langsung menyambung ke perguruan tinggi, tapi karena pertimbangan biaya juga, ekonomi juga, orang tua laki-laki dalam keadaan sakit, maka menganggurlah 1 tahun. Setelah itu baru menyambung ke kuliah ke STAIN namanya, STAIN Batu Sangkar, yang sekarang menjadi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nyambung di sana setelah 1 tahun nganggur dengan ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, kira itu. Oke. Jadi memang kalau dilihat dari pendidikan Bapak
mungkin separuh dari pendidikan Bapak itu lebih banyak di luar ya Pak ya? Iya, Ya. karena memang kampung itu kita di kampung Ya. dan akses pendidikan di kampung itu sangat Ya, terbatas. waktu itu masih terbatas. Makanya kita harus merantau. Nah, itu dan setelah tamat itu, alhamdulillah tamat tak salah waktu itu bulan September, bulan November tes, alhamdulillah lebih kurang 2 bulan setelah tamat tes, alhamdulillah lulus sebagai CPNS gitu, sebagai CPNS. Itu tahun berapa? Itu 2004 akhir. Ah, 2004 akhir tuh Pak Tris. Ya. Berarti Bapak sebagai guru itu udah cukup berpengalaman begitu Pak? Ya kalau pengalaman dibilang lumayan, mungkin karena tantangan hidup juga Pak Tris. Iya. Sebab ketika kuliah itu kan nyaris kita yang mencari sendiri. Dia bilang semester 2 ketika kuliah itu sudah melamar sana sini di SMP MTS yang ada sekitar Batu Sangkar itu, bahkan di Bimbel. Nah, kita siap menawarkan diri ke Bimbel atau ke sekolah untuk jadi salah satu bagian dari mereka kan itu. Iya. Di semester 2 sudah mulai aktif mengajar di salah satu MTS yang ada di Batu Sangkar. Sambil itu juga saya tinggal di musola atau masjid lah. Iya. Nah, tinggal situ dan juga privat di masyarakat yang ada sekitar musola atau masjid. Di samping menambah pengetahuan, itu juga menambah belanja. Iya. Itu kira-kira Pak Tris. Tambahan ya Pak. Iya, jadi kalau mengajar itu memang dari ketika kuliah, awal mulai kuliah malah itu sudah mulai mengajar. Bisa di sekolah, dilanjut juga di musola gitu. Baik, selama Bapak jadi guru nih, selama Bapak mengajar, ada nggak kira-kira hal-hal unik atau yang berkesan bagi Bapak, pengalaman Bapak gitu? Iya, kalau yang berkesan pasti karena apalagi fisik saya waktu itu kan lumayan agak kecil, jadi sering orang bertanya ke sekolah itu ada tamu sekolah apa, kelas berapa? Kelas berapa? Karena fisik itu kecil. Iya. Bahkan ada tamu yang sambil berseloroh setelah tahu bahwa saya salah satu guru di sana, ternyata kamu guru juga di sini ya. Ini membuat unik juga gitu, Mungkin salah satu faktornya Bapak juga awet muda barangkali ya Pak. Mungkin juga Pak Tris, mungkin juga karena itu. Bahkan ada yang mengatakan adik saya itu sebagai kakak ya. Iya. Ada yang mengatakan itu. Ya, tapi kita tidak tahu juga. Tapi alhamdulillah ini kita syukuri saja. Yang penting kita berbadan sehat. Kira-kira itu Pak Tris ya. Jadi pemirsa podcast Ruang Bicara sekalian, walaupun beliau sebenarnya di Mandua Solok Selatan relatif baru 2 minggu ini ya Pak ya. Iya. Tapi kalau di jajaran Kementerian Agama Solok Selatan, beliau itu adalah kepala madrasah yang cukup berpengalaman. Udah malah melintang di beberapa madrasah di Solok Selatan juga. Nah, pertanyaan saya Pak, untuk pertama kali datang bertugas untuk menjadi pimpinan di Mandua Solok Selatan ini, apa kesan pertama yang Bapak dapatkan? Kesan pertama ya alhamdulillah sangat positif sekali, dan itu ditandai dengan ketika melihat kegiatan siswa kita di madrasah di Mandua ini cukup aktif, bahkan nyaris setiap hari ada kegiatan anak. Kalau paginya pembelajaran reguler formal ditambah dengan ekstra sore, dan itu berjalan setiap hari. Sebagai madrasah yang rasanya baru kemarin sore negeri, baru kemarin umurnya belum lama, tapi sudah bisa berproses seperti ini, saya kira ini sudah cukup luar biasa. Mudah-mudahan saya sebagai pimpinan yang baru diamanahkan oleh pimpinan, mudah-mudahan bisa melanjutkan program-program yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, yang sudah dijalankan oleh kepala madrasah sebelumnya, bisa saya lanjutkan. Kalau perlu ini tantangan tersendiri, bagaimana ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan selalu meningkat. Dan kita yakin, kita optimis dengan kebersamaan kita, rasanya tidak ada yang tidak mungkin. Menjada-wajada, kita yakin itu. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah mendapat. Masih dapat. Iya. Oke. Nah, Bapak dalam keseharian menjalankan tugas sebagai kepala madrasah, tentunya Bapak memiliki target-target yang ingin dicapai gitu Pak.
baik itu target secara pribadi, secara personal Bapak, atau target mau dibawa kemana madrasah ini gitu Pak. Jadi kami ingin tahu target secara umum Bapak untuk pribadi Bapak sendiri dan juga sebagai kepala madrasah terhadap Mandua Sulawesi Selatan ini. Iya, secara kedinasan formalitas yang di depan mata kita akreditasi. Sekarang akreditasi kita B, dan kita optimis insya Allah dengan kebersamaan kita, insya Allah kita akan mengupgrade akreditasi kita menjadi A, dan itu sudah harga mati bagi kita insya Allah. Dengan kebersamaan insya Allah bisa kita capai. Berikutnya tentu dari segi pendidik, termasuk peserta didik, orang bagaimana di Sulawesi Selatan ini ketika mendengar Mandua Sulawesi Selatan yang dalam mindsetnya terpikir Mandua itu identik dengan disiplin yang tinggi, gurunya yang punya integritas, bermoral, dan insya Allah akan berimbas pada siswanya. Dan itu adalah tidak semudah membalik telapak tangan, tapi kita yakin dengan proses maksimal yang kita lakukan secara bersama-sama, kita bisa membentuk mindset itu bahwa Mandua Sulawesi Selatan itu bisa identik dengan budaya disiplin, budaya moral yang bagus, akhlaknya yang bagus, tutur bicaranya yang yang bagus juga gitu ya. Dan terpenting dari itu adalah madrasah kita ini bisa juga secara akademik, mindset orang terpikir secara akademik tidak kalah, bahkan dalam beberapa hal kita lebih dari sekolah sederajat yang ada minimal di Sulawesi Selatan. Apalagi sekarang beberapa tahun ini kita sudah ada plus keterampilannya. Artinya dari segi akademik kita selevel dengan madrasah lain, dan kita ada nilai plusnya dari segi keterampilan yang harus kita kelola ini secara terus-menerus, secara maksimal, dari tahun ke tahun harus meningkat, baik itu secara kuantitas maupun kualitasnya, akan seperti itu Pak Teresa. Baik, pemirsa sahabat madrasah sekalian, ini kebiasaan kita, biasanya kita mendatangkan bintang tamu, pasti kita menanya moto hidup beliau. Jadi mudah-mudahan nanti juga menginspirasi sahabat madrasah sekalian. Jadi dari Pak Al-Mudaris, apa sih moto hidup Bapak? Moto itu kalau bagi saya sederhana saja, bersungguh-sungguh insya Allah mendapat. Tidak ada, there is no impossible if you have strong will. Tidak ada yang tak mungkin kalau punya keinginan kuat. Tidak ada yang tak mungkin. Insya Allah semuanya mungkin ketika kita punya semangat, target, dan pastikan usaha dan semangat yang kita miliki harus di atas rata-rata. Nah, ini target kita, harus di atas rata-rata sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Kira itu seperti itu. Terima kasih Bapak sudah share kepada kita. Nah, untuk sahabat madrasah sekalian, terutama ini penonton kita paling banyak ini siswa-siswi yang ada di Sulawesi Selatan Bapak pada umumnya. Ada nggak Bapak kira-kira pesan terhadap siswa-siswi Mandua Sulawesi Selatan khususnya, atau siswa-siswi yang ada di Sulawesi Selatan? Untuk siswa-siswi, yakinkanlah Anda, memang sekarang Anda adalah siswa, tapi yakinlah suatu saat Anda semua akan jadi pemimpin. Anda akan menentukan arah masa depan daerah ini, arah masa depan bangsa ini. Jadi jangan biarkan sejarah itu berlalu begitu saja. Jangan biarkan tanpa ambil bagian sama sekali. Jadi ciptakanlah sejarah-sejarah terindah, tersukses dalam hidup kita. Rasanya kalau bagi siswa, punyalah cita-cita, punyalah keinginan setinggi mungkin, cita-cita setinggi mungkin, karena dengan cita-cita yang tinggi, dengan target yang tinggi, diikuti dengan usaha maksimal, dalam tanda kutip mungkin usaha berdarah-darah, itu lagi kira usaha berdarah-darah, usaha maksimal dalam arti tanpa henti, terus berbuat, insya Allah hasil cita-cita, mimpi, keinginan besar yang kita yang Ananda inginkan, insya Allah tercapai suatu saat nanti. Masa depan kita
kita menentukan di masa depan kita menentukan, tidak orang lain. Guru memfasilitasi di sekolah, mentransfer ilmu, mentransfer nilai-nilai. Orang tua barangkali mencari nafkah, tapi yang terpenting dari itu adalah Ananda berjuang, tentukan sendiri masa depan, berjuang tanpa henti. Saya kira itu Pak Tris. Oke, luar biasa sekali hari ini, walaupun podcast kita singkat, maknanya dalam. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya, bisa menjadikan Mandua Solok Selatan lebih baik lagi dan masyarakat Solok Selatan pada umumnya. Mungkin itu saja podcast kita Ruang Bicara Mandua Solok Selatan pada season yang ketiga ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan share juga video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, kami sudahi. Terima kasih juga pada Pak Al-Mudaris yang telah bersedia meluangkan waktu beliau di podcast kita hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak ini orangnya sibuk, tapi sudah meluangkan waktu untuk share pada kita semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Pak Tris dan tim podcast Mandua Solok Selatan. Sukses selalu. Mudah-mudahan media inspirasi kita ini kedepannya semakin hari semakin berkembang, dan kita sebagai madrasah tidak gaptek dengan teknologi ini. Insya Allah kita akan jadi predator dalam perkembangan teknologi ini. Terima kasih. Insya Allah Bapak. Terima kasih semuanya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.